teman-teman, sebelum kita lanjutkan acara ini, bahwa saat ini acara kita adalah live streaming YouTube. Jadi teman-teman yang ingin berinteraksi, nanti silahkan memberikan pesan di dalam YouTube tersebut. Yang ingin bertanya, kalau masih ada waktu akan kami berikan kesempatan. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Anggrek bagaimana menyikapi radiasi, dan saat ini kita akan beralih ke pembicara kedua. Beliau adalah seorang bapak berusia 68 tahun, pengusaha sukses di Surabaya, dan saat ini bisnisnya global di 40 negara. Dari beliau kita akan mendapatkan rahasia membangun bisnis global di masa di rumah saja. Jadi teman-teman sekalian, tidak panjang lebar, kita undang Bapak Sujianto. Beliau sudah punya bisnis di 3 benua, Amerika, Eropa, dan Afrika. Tentunya Asia. Pak Suji, selamat siang. Selamat siang Pak Inji. Ya Pak, selamat siang. Apa kabar? Salam sehat Pak Suji. Ya, ini sedang istirahat di rumah ini. Iya dok. Ya mohon maaf. Pak Suji, yang kami dengarkan Bapak salah satu pengusaha sukses di Surabaya. Dan bahkan dalam satu bisnisnya, Bapak sudah berkembang di 40 negara. Mohon Bapak berkenan dong, sharing kiat-kiat apa sih untuk menjadi pengusaha dan bagaimana sikap yang harus dilakukan untuk menjadi pengusaha besar. Monggo Pak Suji. Ya, terima kasih Pak Enji. Saya mulai bisnis itu tahun 1981. Kemudian saya sebagai distributor di Surabaya. Beberapa produk saya distribusikan di supermarket. Kemudian mulai tahun 1990 dengan dibukanya keran impor produk buah-buahan dari luar negeri, saya memulai bisnis ini. Dan puji Tuhan, bisnis ini terus berkembang, tambah lama, tambah besar. Dan apa yang terjadi, saya harus tambah lagi gudang, tambah lagi pendingin, sehingga bertambah lama, bertambah besar. Dan apa yang saya alami adalah bahwa ya bisnisnya betul-betul bagus, menghasilkan uang, tapi juga membuat saya stres. Jadi tiap hari dikejar waktu, dikejar juga konsumen, maupun juga dikejar oleh tenaga. Ini saya jalankan Pak Eji sampai dengan tahun 2010. Tahun 2000, saya adalah seorang pebisnis yang terus mencari peluang-peluang. Jadi kalau tiap ada acara, saya hadir karena saya ingin tahu apa bisnis akan datang. Jadi saya kalau bisnisnya pilih, yang penting bisnisnya bisa menghasilkan uang. Jadi saya datang di banyak seminar, saya datang juga di banyak pertemuan bisnis. Tahun 2004 saya datangi satu seminar di mana hasilnya adalah dikatakan oleh pakarnya. Tahun 2004 itu dikatakan, bisnis akan datang adalah bisnis yang beda sekali dengan bisnis yang lalu. Jadi ini akan menjadi bisnis abad 21, yaitu bisnis yang berhubungan dengan internet dan MLM. Nah, karena yang menyebutkan ini seorang pakar, jadi saya sepulang dari acara tersebut, saya mulai mempelajari mengenai MLM. MLM adalah satu bidang saya tidak sukai mestinya. Karena saya sebelumnya juga memandang bahwa ini hanya bisnis buat ibu-ibu rumah tangga. Bisnis saja jualan dari rumah ke rumah. Tapi karena yang membutuhkan ini seorang pakar, saya mulai pelajari dan saya mulai ketemu dengan orang-orang menjalankan bisnis MLM. Apa yang saya dapatkan, saya katakan, wah, ini betul-betul apa yang dikatakan oleh pakar tersebut betul. Ini adalah bisnis yang nanti akan merubah cara distribusi yang sekarang ada. Dari perusahaan, kemudian ke importir, distributor, kemudian pengecer, sampai pengecer, dan akhirnya pemakai. Tapi bisnis MLM ini akan berubah. Bahwa sekarang sistemnya adalah dari perusahaan langsung ke konsumen. Dan ini sesuatu yang menarik. Dan kemudian saya mulai ikuti satu MLM. Tapi pada saat itu saya merasakan ini bukan yang saya cari. Karena di sana saya lebih banyak hanya sebagai penjual. Saya hanya sebagai
retailer. Jadi saya datangi orang, presentasikan, kemudian mereka beli. Jangan dikatakan bahwa bisnis MLM yang betul adalah bisnis yang tidak ada batas negara. Dia bisa kemanapun seluruh dunia. Apalagi dengan kemajuan daripada internet. Dikatakan bahwa sekarang itu nggak ada namanya batas negara. Kita bisa masuk kemanapun. Dan ini yang saya cari. Karena saya dari dulu ingin sekali punya satu bisnis di mancanegara. Saya ingin sekali punya cabang mungkin di Bangkok, mungkin di Kuala Lumpur dan lain-lain. Tapi nggak pernah saya dapatkan bisnis seperti ini. Jadi saya lihat, kalau melalui MLM saya bisa dapatkan itu. Dan kemudian saya mulai tekuni di sana, tapi yang saya dapatkan saya gagal karena saya menjalankan hanya secara tidak betul. Saya punya satu dream, bahwa karena saya mulai kerja, saya setelah kerja di bidang bisnis lebih kurang 30 tahun, saya mengatakan saya punya satu dream. Satu, saya ingin bisnis yang bisa global. Yang kedua, saya ingin dapatkan satu bisnis atau income yang passive income. Kerja nggak, kerja terima uang. Itu yang saya mau. Jadi dua dream ini adalah apa yang saya mau selama ini. Saya bisnis global, saya bisa bisnis kemanapun, dan kedua, saya ingin ini satu bisnis yang saya kerja, tidak kerja pun saya terima uang. Sehingga akhirnya pada tahun 2008, saya ketemu Pak Onggi Yanata, saya masih ingat di kota Makau. Nah, begitu saya ketemu Pak Onggi, saya mengatakan, beliau ini adalah leader yang saya harus ikuti. Saya tertarik dengan beliau, cara berpikir beliau, jadi saya mengatakan, saya akan ikuti beliau. Pulang dari sana, saya seriusi bisnis yang sekarang saya jalankan. Dan pada saat saya ketemu dengan leader-leader saya katakan, saya mungkin punya pengalaman banyak di bidang bisnis. Saya jatuh bangun di bidang bisnis. Saya kehilangan banyak uang di bisnis, cuma saya juga dapat banyak uang di bisnis. Jadi saya katakan saya ingin belajar. Saya katakan kepada leader saya, Ibu Aili maupun Ibu Ira, Bu, saya ingin sukses. Tolong beritahu saya bagaimana caranya. Kemudian Ibu Aili maupun Ibu Ira mengatakan sederhana, Pak Sujianto datang saja ke meeting. Buka hati mau belajar, datang ke meeting, dengarkan aja. Ikuti aja sistem yang diajarkan. Saya katakan, kok sederhana sekali yang diajarkan. Saya nggak perlu nyetok barang, saya nggak perlu buka toko, saya nggak perlu sediakan buku, hanya datang ke meeting, saya katakan, oke, Bu, saya akan ikuti. Nah, dari datang ke meeting, saya mulai ikuti sistem ini. Saya datang pertama ke bootcamp karena dikatakan oleh Ibu Ali maupun Ibu Ira, kamu harus perbaiki diri kamu sendiri. Adalah dengan bangun diri kamu sendiri. Caranya gimana? Datang ke bootcamp. Nah, saya datang ke bootcamp. Di bootcamp saya mempelajari banyak hal yang saya dapatkan di bootcamp, yaitu mengenai diri saya sendiri. Jadi, kalau saya ingin sukses, saya tidak boleh mikir hanya diri saya sendiri. Saya harus ngajak juga grup teman-teman saya untuk sukses. Baru saya sukses. Saya katakan ini sesuai dengan hati nurani saya. Saya ingin, kalau saya mau sukses, saya harus ikuti sistem. Dan kemudian saya juga ikut satu training yang bagus, yaitu NetCamp. Bagaimana membangun leadership saya, bagaimana membuat leadership saya itu bangkit. Karena diperlukan sekali di bisnis ini adalah leadership kita, bagaimana mengajak orang, dan seterusnya. Kemudian memang Tuhan luar biasa, saya satu saat mulai lihat bahwa bisnis ini saya ingin kembangkan di banyak negara. Kemudian saya datang di Afrika, saya ketemu seorang leader di Afrika, yaitu namanya Dr. Raul. Dr. Raul, saya katakan, Dr. Raul, kalau Anda ingin sukses, sederhana, datang ke Indonesia, belajar, ikuti namanya training bootcamp. Beliau nggak ngerti apa itu bootcamp, beliau follow aja, beliau datang ke Indonesia. Nah, dengan datang ke Indonesia, beliau mendapatkan sesuatu yang kemudian oleh beliau diduplikasi di banyak negara. Jadi sederhana yang saya dapatkan, saya katakan just follow the leader, trust your leader, dan nggak usah buat sistem sendiri, ikuti aja apa yang dikatakan. Dan ini yang saya dapat dari Pak Onggi, Ibu Ali maupun Ibu Ira. Jadi luar biasa, akhirnya dream saya adalah satu, saya ingin bisnis global, saya ingin bisnis
di banyak negara. Saya ingin kerja nggak kerja terima uang, ternyata saya dapatkan di bisnis ini. Jadi mungkin kalau saya bisa katakan 30 tahun saya berkutat di bisnis konvensional, tapi ternyata ini bisnis salah yang menjadi dream saya selama ini. Demikian Pak Kenji. Aduh, Pak Suci, sangat inspirasi sekali. Mohon maaf, Pak, sebelum kita lanjutkan pertanyaan, Pak Suci, saat ini acara kita ini adalah live streaming global melalui YouTube. Sebelumnya akan saya sapa teman-teman dari Afrika. Hello Afrika, bonjour. Hello Europe, good morning. Amerika, good morning. Welcome to join and give your comment. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, silakan masuk dan berikan komen. Pak Suci, tadi Bapak kan ceritakan panjang lebar. Dari Bapak pengusaha besar gitu. Dan harusnya sudah duduk nyenyak. Ngomong cucu kan begitu ya Pak ya. Usahanya sudah jalan. Kok Bapak nggak malu sih Pak? Yang katanya orang bisnis ecek-ecek Bapak menjalankan MLM ini. Bagaimana menurut Bapak? Sejak awal saya katakan MLM itu bukan bisnis ecek-ecek. Kalau saya jualan dari rumah ke rumah itu ecek-ecek. Tapi kalau saya jualan dari negara ke negara, dari kontinen ke kontinen, ini bisnis abad 21. Ini bisnis yang dicari orang. Tapi tidak banyak orang yang lihat. Banyak orang sepelekan hanya lihat, ini bisnis ecek-ecek. Tapi dari awal saya punya keyakinan bahwa ini bisnis luar biasa besar. Dan ini betul-betul dream saya. Saya ingin bisnis, tapi saya juga ingin jalan-jalan, lihat dunia. Dan saya dapatkan dari bisnis yang banyak orang anggap ecek-ecek. Tapi tidak banyak bisnis yang bisa buat global kita. Itu Pak Enji. Wow, Pak Suci, kalau ngeliat foto Bapak sedang di bisnis kelas ini membuktikan Pak, bahwa ternyata bisnisnya tidak ecek-ecek. Karena bisnis kelas di pesawat kan harganya di situ. Wow, Pak Suci, kalau boleh tanya lagi, Pak Suci dengan jaringannya saya dapat update nih Pak, baru saja dapat update bahwa jaringan Bapak ternyata sudah lebih dari 50 negara. Kalau suatu kantoran normal Pak, kan pasti membutuhkan kantor yang besar dengan staf yang cukup banyak untuk menghandle distribusi jaringan usaha di hampir 50 negara. Bagaimana Bapak menjalankan bisnis itu yang katanya Pak cukup di rumah saja? Monggo Pak Suci. Ya, seperti yang di awal saya katakan kenapa saya tertarik bisnis ini, karena pakar mengatakan bisnis akan datang adalah bisnis yang harus berhubungan dengan internet. Kalau bisnis Anda tidak ada hubungan dengan internet, hanya masalah waktu Anda akan tersingkir. Dan kedua, bisnis MLM. Karena sistem distribusi itu akan berubah dari yang dulu dari pabrik, kemudian ke importir, kemudian terus sampai bawah. Sekarang oleh pabrik di-cut, hanya dari pabrik langsung konsumen. Saya katakan ini bisnis yang saya cari. Dan bisnis yang dari rumah pun saya bisa kontak seluruh jaringan saya. Jadi ini yang saya katakan, ini betul-betul bisnis abad 21. Orang mengatakan ini bisnis MLM yang ketinggalan zaman atau gimana, saya katakan ini sebenarnya bisnis yang dicari pengusaha sekarang ini. Itu Pak Enji. Wow, dasar sekali Pak Suci. Tadi kan Pak Suci menyebutkan sistem, menyebutkan duplikasi, menyebutkan passive income, menyebutkan misi visi, menyebut impian yang besar. Pak Suci, kalau saya tangkap bahwa bisnis Bapak yang konvensional, modalnya besar, tapi teritorinya kecil. Sebaliknya Bapak yang bisnis cintai saat ini, modalnya cukup seadanya, tapi teritorinya hampir di 50 negara. Wow, bayangin. Amazing, Pak Suci. Tadi kan Bapak juga menyebut nama Mr. Raul. Jadi kalau info yang saya dapat, karena bisnis e-networking ini, akhirnya beliau menjadi kepercayaan dari pemerintah Indonesia, menjadi konsul kehormatan pemerintah Indonesia di negeri Afrika. Jadi teman sekalian, itu yang terlihat di layar adalah Mr. Raul. Beliau adalah salah satu dari jaringan Pak Suci, yang membantu Pak Suci untuk mengembangkan bisnis di Afrika sehingga lebih dari 50 negara. Dan saat ini beliau mendapat kepercayaan untuk menjadi
konsul kehormatan karena bisnis e-networking-nya. Jadi karena bisnis e-networking, beliau bisa mengembangkan di 40 negara, dan karena sistemnya berasal dari Indonesia, beliau akhirnya bolak-balik ke Indonesia. Jadi karena seringnya bolak-balik ke Indonesia dan membawa budaya Indonesia ke luar negeri di sekitar Afrika, akhirnya dedikasi itu yang beliau dapatkan. Dengan misi visi dan dream besar dari Mr. Raul, akhirnya bisnis globalnya terlaksana. Selain kita mendengarkan atau live discussion bahwa e-networking saat ini adalah menjadi salah satu sarana untuk mencapai impian besar kita. Bisnis komunikasi adalah bisnis masa depan. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini suasana coronavirus sedikit banyak membuat ekonomi going down. Hampir semua kegiatan ekonomi berhenti atau setengah berhenti. Padahal untuk masyarakat Indonesia sebentar lagi akan Lebaran. Tentunya sudah ada yang was-was. Ya. Semoga kita semua bisa melewati situasi ini dengan nyaman, dan semoga informasi yang kami berikan saat ini bisa membuka wawasan teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri acara ini, teman-teman, akan ada 2 video bagaimana suasana di luaran saat ini berkenaan dengan dunia usaha karena wabah coronavirus dan dampaknya. Silakan. Beberapa teman saya karyawan yang dimana mereka di rumah aja dan tahu nggak gaji mereka belum dibayarkan. Bahkan teman saya ini sharing, dia dirapel nanti gajinya. Kebayang nggak sih karyawan ada cicilan yang harus dibayarkan? Do my network marketing with FFG through online. I can prospect every day, and most thing I learn about that is the money jar. How I manage my money. You know, I have friends, I have a neighbor who are out every day, and I was very hungry about that, and I called one and asked him, why you cannot respect the confinement given by the government? And he said to me, my brother, if I stay in my house, I don't have nothing to eat. And I asked him, so you prefer to die or stay at home? And he asked to me, what I eat if I stay at home? And this made me remind something. This made me say thank you to God. Thank you to God because He gave me the possibility to meet Freedom Finance Global and the network marketing, and I learned how to make my money job. You know, I have to ask you, my brother and sister, we don't know, for example, this can take 6 months. Why not? It can make 1 year. We don't know. But we just pray that God give us the solution of this coronavirus. But I ask you now, if this take 3 months, 6 months, a year, are you able to stay in your house and eat food every day? I don't think so. So please, learn about this. The point is not how much you earn. I know you earn too much money. The point is how much you keep, how much you save for this kind of time. So please, learn about this. And kita dapatkan intisarinya bahwa passive income itu penting. E-networking tadi sebagaimana disampaikan Pak Suci adalah dunia internet menjadi bisnis masa depan kita. Impian besar itu semuanya menjadi misi visi bagaimana kita membangun diri untuk mencapai impian kita. Teman-teman, tentunya wah, jadi pengen bergerak nih. Jadi meskipun kita di rumah, tetap kita berkegiatan bagaimana menghasilkan uang. Karena kalau tidak, wow, kebayang deh bagaimana kolapsnya tidak hanya kesehatan badan, tapi juga kesehatan kantong. Benar nggak teman-teman? Jadi tadi sebelum saya akhiri, teman-teman tadi Pak Suci sampaikan bahwa ada sistem FFG. Kalau teman-teman bisa download, ada apps FFG di Android maupun di sistem yang lain.
dan juga ada CD sebagai pendukung sistemnya. Ada juga tool-tool yang lain, ada seminar, ada training-training yang lain, dan yang jelas teman-teman ada CD Networking Mastery yang menjadi tools kita untuk menjalankan bisnis itu dari rumah. Oke teman-teman sekalian, Mr. Raul, are you ready? Yeah, thank you very much to everybody on this forum. It's a pleasure for me. I would like to say thank you very much to all my amazing upline, especially the one who discovered me, Papa Sugianto Segundo. He's the one who left his Indonesian country to come in the first time to Africa to contact me to share about this business. At the beginning, I didn't understand anything, but he traveled. He didn't see me. He didn't meet me. He never know me before us all. But he chose to come to see a foreigner so far, 22 hours in Africa to share about the business. As I said in the beginning, I don't understand anything, but the way he shared with me with the full heart and with the tears in the eyes, I decided to come in Indonesia. When even I come to Indonesia, I didn't understand anything until I attended a very amazing meeting calling bootcamp. Through bootcamp, I understand the mission, the vision, the passion, and the value of network marketing. And then after I attend bootcamp, I follow another amazing meeting calling Netcamp, who teach me about leadership and personal development. And in the end, I learned something simple, that I should go through the many training and meeting to learn about the new business. And then I traveled to Surabaya, and in Surabaya, one amazing couple, Eileen and Mama Ira, helped me to understand the basic of business, has demo, has a marketing plan, and also one of the big information, what I should do, has a duplication in Africa. I decided to come back in Africa and start it basically, simply, daily by daily, until today. It was not so simple as you understand, but with faith, with hope, with hard work, and with commitment, I go and see many amazing people in Africa, and we start to build the dream. I can say also one more time that I'm very lucky because I received the support of my upline. They come many time in Africa to support me, to help me to build my team and build my organization. This is why I want to say this business is a really amazing business. Today, my business is around the world, 5 continents, and even in Indonesia, I have my team. This is why I want to say that it's a blessing time for us to share about this, and I hope that my testimony can help somebody to take a commitment from now, and why not become the next testimony. I love you. May God bless you. Wow, Mr. Raul, because you go and back between Cameroon and Surabaya, and finally you become a great leader in Africa. Oke, yang jelas bahwa webinar ini selalu rutin diadakan oleh komunitas FFG mingguan maupun bulanan. Jadi teman-teman sampai ketemu di acara webinar Business and Life Inspiration berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.